Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Wijahah TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka, kita dapat bertemu kembali dalam acara siraman rohani yang mudah-mudahan dengan beberapa penyampaian dapat bermanfaat bagi semuanya. Pemirsa Wijahah TV yang berbahagia, potensi terbesar manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan sebanyak 3 potensi yang utama, yaitu pendengaran, penglihatan, dan fungsi dari hati nurani. Jika kita perhatikan di dalam beberapa ayat Al-Quran, kita sandingkan antara surat Al-A'raf ayat 179 dan di dalam ayat Al-Isra 36, maka kita akan melihat peran dan fungsi dari ketiga perkara ini. Di antaranya di dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada pengetahuannya tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara penghuni neraka jahanam itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki anugerah dari Allah. Dinyatakan di dalam ayatnya, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki pendengaran, penglihatan, tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adzanul la yasmauna biha, dan mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, pemirsa Wijahah TV yang berbahagia, di 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang alat panca indera bagi manusia yang paling utama dalam kehidupannya, yaitu mata, telinga, dan hati, beserta fungsi dan perannya dalam kehidupan, yaitu mendengar ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan memahami apa yang telah Allah tentukan. Pemirsa Wijahah TV yang berbahagia, apabila kita melihat dari ketiga panca indera ini, maka tentunya yang paling utama adalah qalbun, yaitu hati nurani, yang kalau kemudian kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, pemaparan ayat-ayat Al-Quran, di antara manusia itu
Mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hati nurani. Mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala qalbun, akan tetapi ternyata di dalam penggunaannya terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat-kalimat yang bisa kita istilahkan. Yang pertama adalah qalbun mahtumun, hati yang terkunci, au qalbun makfulun, atau hati yang terhalang, atau qalbun qasiyatun, hati yang keras. 3 istilah ini merupakan golongan atau kategori yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima apa yang telah Allah sampaikan kepada para rasulnya. Qalbun mahtumun disampaikan melalui ayatnya, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati-hati mereka. Qalbun makfulun, Allah sampaikan melalui ayatnya, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, ataukah ala qulubin, terhadap hati-hati mereka itu aqfaluha, ada yang menghalanginya. Qalbun qasiyah, Allah sampaikan melalui ayatnya, walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka begitu keras untuk menerima apa yang telah Allah tetapkan. Kategori yang kedua adalah qalbun maridun, hati yang berpenyakit. Di dalam ayatnya Allah sampaikan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, fazadahumullahu marada, dan Allah tambahkan penyakitnya terhadap hati mereka. Ini adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang yang munafik. Sementara golongan yang ketiga atau kategori yang ketiga adalah qalbun mutmainnun, hati yang tenteram, au qalbun salim, atau hati yang selamat. 2 ungkapan ini Allah sampaikan dalam ayatnya, diantaranya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka hati pun menjadi tentram. Atau di ayat yang lainnya Allah menyampaikan, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat itu adalah hari yang tidak akan bermanfaat, malun, harta, wala banun, demikian juga anak-anak yang dibanggakan, illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Imam Al-Khazin di dalam tafsirnya menyampaikan bahwa orang-orang yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat itu adalah orang-orang yang khalisun minasyirki wasyakki, orang yang bersih dari kemusyrikan dan keraguan. Ada juga yang mengatakan mereka adalah al-khali minal bid'ati al-mutma'innu ila sunnati, orang yang terbebas dari perbuatan-perbuatan bid'ah
dan orang-orang yang merasa tentram berada di dalam sunnah Nabi. Pemirsa yang berbahagia, dengan demikian maka tentunya bagi kita menjadi sebuah kewajiban untuk menata hati supaya menjadi qalbun mutmainnun, hati yang tentram, qalbun salim, hati yang selamat, yang bisa menggapai kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Wijha TV yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan uraian yang singkat tadi bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.